Shalom saudara-saudara, selamat pagi bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, itulah yang menyertai membimbing kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Amin. Renungan harian pada hari ini, hari Jumat 27 Februari 2026, sesuai dengan almanak kita HKBP, tertulis di dalam Ratapan 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah ratapan atau tangisan dari Nabi Yeremia ketika ia menyaksikan dan melihat langsung peristiwa bagaimana kekalahan dan kehancuran kota Yerusalem dan bagaimana kekalahan umat pilihan Tuhan dari bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan, dan juga kehancuran bait suci yang mereka bangga-banggakan yang dibangun oleh Raja Salomo atas perintah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kok bisa itu terjadi? Ya, kita tahu saudara-saudara bahwa bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Kepada merekalah Tuhan berjanji untuk memberkati bangsa itu, untuk melahirkan Mesias, sehingga Tuhan menguduskan bangsa itu. Ketika bangsa itu setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberkati bangsa itu dengan berlimpah-limpah. Tetapi kita tahu bangsa Israel adalah yang tegar tengkuk. Sering mereka melupakan Tuhan, sering melupakan janjinya kepada Tuhan. Maka ketika mereka melupakan Tuhan, Tuhan telah mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan bangsa itu supaya mereka kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan bersujud kepada Tuhan. Dan supaya mereka juga memperhatikan orang-orang miskin, anak yatim piatu, dan janda-janda yang terlantar. Sebab pada masa itu memang banyak yang makmur, tetapi seperti yang sering kita katakan, yang miskin makin miskin, yang kaya semakin kaya. Itulah yang terjadi pada bangsa itu. Bahkan kehidupan agama mereka memang terlihat adalah baik. Mereka datang beribadah kepada bait, di dalam bait suci, dan membawa persembahan-persembahan mereka. Tetapi kata Tuhan melalui Yesaya di dalam Yesaya 29 ayat 13, dan dikatakan di sana, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah-perintah manusia yang dihafalkan. Dan bahkan juga kalau kita baca dalam Yesaya 1 juga dikatakan, aku muak dengan ibadahmu, aku muak dengan persembahanmu, aku muak dengan hari rayamu, karena bibir mereka yang menyembah tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Demikianlah situasi dan kondisi bangsa itu di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan Maha Tahu. Tuhan tidak bisa kita kibulin. Tuhan tidak bisa kita tipu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tuhan tahu apa yang kita perbuat di dalam yang tersembunyi. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum Tuhan untuk mendatangkan murkanya, Dia telah mengingatkan bangsa itu. Di dalam Yeremia 25 dikatakan, seluruh negeri ini akan menjadi runtuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Maka Allah bukan begitu saja langsung menghukum. Dia telah memperingatkan melalui Nabi Yeremia selama 40 tahun semua mereka
datang bertobat kepada Tuhan. Dan maka terjadilah peristiwa itu. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Yeremia, di mana ada kengerian di sana, di mana ada isak tangis di sana, di mana ada darah yang mengalir, bahkan kota-kota yang runtuh dulu lantah rata dengan tanah. Maka ya Yeremia tidak kuasa untuk menahan tangis, tidak kuasa menahan ratapan. Inilah yang ditangisinya di dalam ratapan ini. Saudara-saudara, ada ungkapan orang yang mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Ini adalah peringatan kepada kita, umat pilihan Tuhan. Sekarang kitalah umat pilihan Tuhan melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita telah menjadi umat bangsa Israel yang baru melalui Yesus Kristus. Kepada kitalah firman ini sekarang. Kita tahu saudara-saudara, Yesus berjanji Dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan dalam tersembunyi pun. Itu akan tampak nyata oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, firman ini juga datang kepada mengingatkan kita supaya kita tidak diluluhlantahkan oleh hukuman yang daripada Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, memang kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kita memilih Tuhan, kita akan hidup. Tetapi kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan mati. Kita memilih Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, waktu kasih karunia yang pada saat ini yang sudah singkat, dalam menanti kedatangan Yesus Kristus, lakukanlah yang baik di dalam hidup kita. Lakukanlah ibadahmu dengan baik, datanglah kepada Tuhan, dan percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang menyatakan, Dia akan menyertai kita sampai Maranatha datang dan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita supaya kita mau datang kepada Tuhan dan tidak mengeraskan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap mau diubahkan dan datang kepada Tuhan, supaya kami tidak menyesal seperti apa yang terjadi di dalam bangsa umat pilihan-Mu di dalam kitab ratapan Yeremia ini, sehingga kami Tuhan boleh memilih kehidupan, memilih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.